Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sanif Hidayatullah dan rekan saya Sinta Dwi Wahyuni. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pertemuan ketiga mata kuliah akuntansi keuangan menengah dengan materi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu adalah kita mengenal konsep terlebih dahulu laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan informasi tambahan. Jadi, yang pertama pada laporan posisi keuangan itu adalah terdapat kegunaan, keterbatasan, dan klasifikasi. Dan pada laporan arus kas itu terdapat tujuan, isi dan format, gambaran penyusunan, kegunaan. Dan untuk informasi tambahan, itu terdapat catatan atas laporan keuangan, teknik pengungkapan, dan pedoman lain. Jadi ini merupakan materi konsep yang akan kita bahas pada ini. Yang pertama yaitu adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu disebut juga sebagai neraca, yang dimana terdapat dari posisi keuangan ini berfungsi untuk melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu dan memberikan informasi tentang sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas sumber daya itu. Dan yang terakhir itu adalah membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Untuk selanjutnya itu adalah laporan posisi keuangan itu kegunaannya menghitung tingkat imbal hasil, mengevaluasi struktur modal, menilai risiko dan arus kas masa depan, sekaligus menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas. Dan juga keterbatasan dalam laporan posisi keuangan itu adalah sebagian besar aset dan liabilitasnya itu dilaporkan pada biaya historis dan penggunaan penilaian dan estimasi sekaligus mengabaikan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan. Dan juga klasifikasi dalam laporan posisi keuangan itu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Asetnya itu sumber daya dikendalikan oleh entitas, liabilitas kewajiban entitas masa kini, ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Dan juga subdivisinya itu pada aset tidak lancar, investasi, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Aset tidak lancar itu investasi jangka panjang, properti, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang terdapat sekuritas efek, aset berwujud, dana khusus, anak perusahaan atau non-kodilesian. Sekuritas itu obligasi, saham biasa, aset berwujud itu yang tidak dikurangi seperti tanah. Dana khusus itu seperti dana pelunasan obligasi, anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, konsolidasian. Dan juga di dalam klasifikasi investasi pada efek utang dan efek ekuitas terdapat portofolio, jenis, penilaian, dan klasifikasi. Investasi jangka panjang baik itu properti, pabrik, dan peralatan itu tergolong dalam aset tetap. Properti fisik itu seperti tanah, bangunan. Pengecualian pada tanah, perusahaan menyusutkan seperti disusutkan pada gedung. Dan aset tak berwujud itu tidak milik substansi hak paten mengamortisasikan secara berkala. Itu adalah pengklasifikasian mengenai aset lainnya, yang dimana terdapat pasangan beragam praktiknya, biaya dibayar muka, piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, kas atau efek yang dibatasi penggunaannya. Dan juga ada aset lancar. Aset lancar itu terdiri dari persediaan, piutang, biaya dibayar muka, terus dan biaya wajar. Aset lancar ini tuh seperti kas dan aset yang perusahaan berharap dikonversikan kepada kas. Dan untuk persediaan itu adalah mengungkapkan asas penilaian dan asumsi arus biaya, sekaligus piutang. Pada bagian piutang ini itu terdapat klaim yang menyatakan terhadap konsumen dan pihak lain seperti uang, barang, atau jasa. Piutang seperti setelah jelas catatan piutang, piutang dagang, pengisian piutang, dan biaya dibayar di muka itu terdapat penghitungannya pembayaran kas sebelum biaya dicatat, asuransi, perlengkapan, sewa, dan pemeliharaan peralatan. Biaya di muka itu pengklasifikasiannya itu adalah pencatatan, biaya dibayar di muka, dan lain-lain. Dan juga terdapat investasi jangka pendek. Itu adalah portofolio, jenis, penilaian, dan klasifikasi itu sama saja, hanya saja dimiliki untuk penagihan, utang, amortisasi biaya, dan lancar ataupun tidak lancar. Dan investasi jangka pendek itu investasi saat ini pada aset keuangan nilai wajar dan efek utang. Dan untuk kas itu umumnya semua uang yang tersedia sesuai permintaan, setara kas, dan batasan atau komitmen sesuai yang diungkapkan.
Dan untuk ekuitas itu adalah bagian dari ekuitas terdapat modal saham, akumulasi dan komprehensif lain, saham treasury dan kepentingan non kepengenulian. Modal saham terdapat juga saham treasury dan lainnya. Dan untuk ekuitas itu saham, premi saham, saldo laba dan premi treasury. Liabilitas jangka panjang itu merupakan kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk likuiditnya dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal mencakup 3 jenis. Yang pertama ada kewajiban yang timbul dari suatu situasi pendanaan, yang kedua ada kewajiban yang timbul dari hasil operasi, yang ketiga kewajiban yang terjadi tergantung pada saat terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih sebuah peristiwa. Dan liabilitas jangka panjang itu juga terdapat liabilitas jangka pendek, yang dimana merupakan ada utang yang dihasilkan dari perubahan barang dan jasa, pembayaran diterima di muka, liabilitas lain-lain. Dan juga terdapat format laporan posisi keuangan, itu disebut dengan IFR, yang tidak menentukan urutan atau format. Jadi bisa di atas, bisa di bawah, baik itu posisi laporan laba rugi, maksud saya itu posisi aset, posisi ekuitas, liabilitas itu terserah sesuai dengan aturan IFR. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya itu adalah laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini adalah salah satu 3 tujuan dari dasar pelaporan keuangan, yaitu untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Nah, arus kas sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari sebuah perusahaan selama suatu periode. Nah, isi dan format dari arus kas ini ada 3 kegiatan. Yang pertama ada operasi, investasi, dan pendanaan. Dari operasi ini yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar dari operasi. Pada investasi yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar dari aset tidak lancar. Dan pada pendanaan arus kas masuk dan arus kas keluar dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Yang selanjutnya yaitu ada penyusunan laporan arus kas. Nah, informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama ada dari laporan posisi keuangan komparatif, laporan laba rugi tahun berjalan, dan data transaksi yang dipilih. Nah, penyusunan laporan arus kas ini mempersiapkan laporan arus kas yang menentukan yang pertama, kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, yang kedua ada kas yang diperoleh dari yang digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan, yang ketiga perubahan, kenaikan, dan penurunan kas selama periode berjalan, dan yang terakhir rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Aktivitas non-kas yang signifikan. Aktivitas pendanaan dan investasi yang signifikan tidak mempengaruhi kas yang dilaporkan terpisah dalam bagian bawah laporan arus kas ataupun dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya meliputi penerbitan saham biasa untuk membeli aset, ada konversi obligasi menjadi saham biasa, penerbitan utang untuk membeli aset, dan pertukaran aset jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu ada fleksibilitas keuangan. Contoh perhitungannya yaitu rasio cakupan utang kas sama dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata total liabilitas. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitasnya dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tanpa harus melikuiditas aset yang digunakan dalam operasinya. Nah, berikut ini adalah contoh dari arus kas bebas. Perusahaan yang dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, melunasi utangnya, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditasnya saja. Nah, pada laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, IFRS masyarakat setiap entitas untuk menyajikan satu set laporan keuangan lengkap setiap tahun. Nah, ada 5 laporan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan sebagai laporan tunggal untuk laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif yang terpisah. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain-lain. Nah, catatan atas laporan keuangan ini kebijakan akuntansinya yaitu prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik spesifik yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang pertama umumnya diberi judul
ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Catatan atas laporan keuangan tambahan. Dalam banyak kasus, IFRS mewajibkan pengungkapan tertentu. Contohnya, yang pertama ada item aset tetap dibedakan ke dalam beberapa golongan. Yang kedua, piutang dibedakan menjadi jumlah piutang dari pelanggan, piutang dari pihak dengan hubungan istimewa, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Yang ketiga yaitu persediaan dibedakan ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata atau kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.